Jadi kita sampai tadi sekitar jam 10 lebih 10 teman-teman. Saya berangkat dari rumah itu mungkin sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 8 kalau nggak salah. Iya, setengah 8 lebih, jam 8 kurang lah. Jadi mungkin sekitar 2,5 jam ya, 2 sampai 2,5 jam. Karena tadi juga sempat istirahat sekitar 10 atau 15 menit ya. Sampai jam 10 lebih 10 istirahat dulu. Nah, enaknya pakai motor listrik kalau kita dapat ini teman-teman, apa, service center Polytron yang gratis ini, itu kan udah ngecas tuh ya. Itu orangnya istirahat, motornya juga istirahat sambil dicas. Kalau motor bensin kan kita kayak dipaksa ini ya, nyetir terus ya teman-teman. Ngisi bensin mungkin 5 menit 10 menit antri terus langsung berangkat lagi. Kalau motor listrik ya lebih nyantai lah. Jadi ini di daerah Jalan Tumenggung Suryo teman-teman, Jalan Tumenggung Suryo, Malang. Ini ada rukonya, ini ruko Polytron. Rukonya tutup tanggal merah hari Minggu, tapi posisi dispenser, istilahnya ya dispenser listriknya ini di luar, jadi tetap bisa dipakai. Dan ternyata dua-duanya bisa. Alhamdulillah. Terakhir saya kesini cuma satu. Tadi pas saya datang ada bapak-bapak juga ngecas, tapi dia udah selesai. Dia mau ke Surabaya juga. Dia tahu plat saya, wah, kok jauh mas dari Surabaya gitu. Dia sendiri mau ke Surabaya. Untungnya dia selesai, terus saya bisa langsung ngecas. Saya pikir cuma satu kan, ternyata dua-duanya bisa ya. Sebenarnya kalaupun dia ngecas, saya juga ngecas bisa tadi. Ya alhamdulillah, berarti sudah diperbaiki ya. Oke, ini sambil nunggu ngecas, sambil mungkin ngomongin soal motor listrik juga aja ya, sambil ngisi waktu ya, daripada saya bosen. Jadi terakhir kali saya ngecas di service center Polytron yang di Rungkut teman-teman, itu memang kerasa sekali sih. Sekarang itu sudah banyak pengguna motor listrik, itu sudah banyak. Di jalan itu ketemu dengan sesama Polytron Fox R itu kayak udah sering lah gitu. Yang masih jarang saya jumpa itu Fox 500. Padahal Fox 500 itu kan sudah dijual, mungkin sudah 4-5 bulan yang lalu sudah mulai didistribusikan. Saya nggak tahu tuh, di jalanan masih jarang, masih belum banyak ketemu saya Fox 500. Kalau Fox S mungkin juga ada, tapi saya juga jarang karena mungkin orang nyesel ya beli Fox S itu, karena kan jaraknya cuma 70 kilo, eman gitu, dikit-dikit ngecas gitu. Kalau Fox R kan panjang ya, 130 km kan range-nya. Nah, tapi Fox R banyak. Nah, ini hubungannya sama ngecas di Rungkut tadi. Akhirnya memang teman-teman berasa lumayan lah ya, sudah mulai berasa tuh antrinya. Jadi saya datang di service center itu mungkin sekitar 5:30. Itu sudah banyak teman-teman Gojek yang antri ngecas. Jadi 4 belalai kepake semua. Terus masih ada sekitar antrian 4 orang, 3 orang lah, saya orang keempat gitu yang antri. Baru jam 6 lah mungkin, sekitar setengah jam lah ya, baru saya dapat giliran saya ngecas. Nah ini juga akhirnya berasanya memang ya itu teman-teman harus mau antri gitu kan. Maksudnya kan dulu sempat rame itu di grup, saya juga sempat bikin kontennya kan. Ada orang ke service center Polytron mau ngecas gratis, nggak mau antri. Masalahnya dia juga nyalain ojol gitu, menyalahkan ojol. Dibilang ojol itu menguasai fasilitas service center gitu, dia marah-marah. Akhirnya malah dia dihujat. Bukan hanya karena nyalahin ojol ya, tapi karena dia merasa dia harus diprioritaskan karena dia baterainya sedikit. Akhirnya kan dihujat ya, karena lu kalau semua orang yang merasa
darurat. Kalau semua minta diprioritaskan kan rusak ya tatanan masyarakat. Kan gitu ya. Ya namanya fasilitas publik ya harus antri. Kalau nggak mau antri ya ngecas di rumah kan gitu aja gampangannya kan. Gini loh teman-teman, fasilitas publik itu jangankan yang gratis, yang bayar saja kalau dia fasilitas publik itu pasti juga banyak yang pakai dan harus antri ya kan. Teman-teman pasti sudah pernah ngisi bensin lah di SPBU. Di SPBU kalau yang beli banyak antri nggak? Kan tetap antri. Padahal beli loh itu teman-teman. Beli kan bayar. Teman-teman bayar untuk beli Pertalite atau Pertamax, tapi ketika harus antri ya antri. Nggak mungkin kan teman-teman protes terus bilang saya ini harusnya diprioritaskan karena saya darurat, bensin saya habis. Misalnya gitu. Kalau teman-teman ngomong gitu ya dihajar orang se-SPBU. Nah, semua orang isi bensin kan ya darurat ya bensinnya habis kan gitu. Apalagi fast charging Polytron ini kan gratis, ya otomatis harus antri gitu loh. Siapa yang datang duluan ya dia dapat antrian pertama. Kalau dia full 100% baru gantian. Loh saya kan buru-buru. Ya siapa orang yang nggak pengen buru-buru pulang? Emang cuman sampean yang buru-buru pulang? Kan semua juga pengen buru-buru pulang. Ojol itu juga buru-buru narik lagi. Dia nyari duit teman-teman. Ya dia juga butuh baterainya full. Semua orang ya punya kepentingannya masing-masing. Jadi jangan merasa yang paling harus diistimewakan. Sampean siapa kan gitu? Sampean bukan anak sultan, bukan anak raja, minta diprioritaskan gitu. Sama kayak ini tadi misalnya. Saya tadi kan berdoa semoga nggak rame. Maksudnya kalau nggak rame kan enak. Tapi kalau misalnya tadi ada satu, ya udah langsung secara psikis langsung saya siapin. Oh ya udahlah antri gitu. Makanya tadi kan begitu datang kan saya bilang, Mas itu yang satu bisa nggak ya? Oh ternyata bisa. Gitu. Alhamdulillah. Ternyata Masnya juga ada siap-siap berangkat ke Surabaya. Ini nanti misalnya ada datang misalnya 1 atau 2 motor lagi Polytron mau ngecas, ya monggo-monggo aja kan, antri kan gitu. Malah enak. Saya itu sebenarnya malah seneng saya teman-teman kalau antri ngobrol sama ojol ya, bisa Gojek atau Grab gitu, InDrive gitu. Ya ngobrol gitu kan, tanya-tanya tentang dinamika suka dukanya dia ngojek online ya kan. Di masa sekarang gimana sih gitu kan? Apa bisa tetap dapat gacor ya, akunnya dapat banyak dalam sehari atau susah? Terus pengalaman dia ngojol pakai motor listrik gimana gitu kan? Rata-rata sih ngerasa sangat seneng ya pakai motor listrik karena biayanya itu lebih murah teman-teman ya. Satu kali ngecas misalnya di rumah dia berangkat 100% sampai 130 kilometer itu bisa dipakai. Terus ngecas lagi mungkin gratis lagi, bisa buat 100 kilometer lagi. Jadi anggaplah sehari dia bisa 200 kilometer. Cuman ngecas di rumah kan malamnya, ngecas di luar sekali gratis, jadi nggak keluar biaya. Anggaplah bayar ya mungkin 10.000 untuk 200 kilometer, murah banget teman-teman. Kalau motor bensin kan mungkin 20.000, 30.000 ya untuk 200 kilometer sehari ya, mungkin 20-30.000. Belum servis rutinnya, belum ganti olinya. Kalau motor listrik kan nggak perlu servis rutin, nggak perlu ganti oli. Jadi mereka terus terang rata-rata merasa sangat bersyukur bisa ini pakai motor listrik. Apalagi yang range-nya jauh. Karena kalau motor listrik yang range baterainya itu range-nya pendek, rugi juga karena harus berkali-kali berhenti istirahat buat ngecas gitu. Kalau Polytron, apalagi di Surabaya ya yang kebanyakan medannya datar, bisa 100 kilo 100% tuh bisa 100 kilo lebih. Kalau di Malang saya nggak tahu ya, naik turun soalnya kayaknya sih lebih kurang dari 100 kilo mungkin ya. Mungkin teman-teman yang nonton video ini yang dari Malang bisa komentar ya, kalau di Medan Malang atau Medan yang lain yang naik turun itu bisa ini enggak ya, bisa
130 kilo seperti klaimnya Polytron atau kurang dari itu? Kayaknya sih kurang ya. Ini kayaknya nanti saya bikin konten yang berbeda aja ya. Tak bisa aja ya, di-cut aja ya. Karena ini ya ngomongnya bisa lama nih, ngisinya aja 1 jam. Ngomongin apa lagi ya? Ya itu sih, saya salut ya buat teman-teman Gojek, Grab. Ya mungkin di tengah kondisi yang sulit tetap fight gitu. Makanya saya jengkel juga tuh sama yang posting itu, yang di Facebook itu, yang mau di anak emaskan dan harus didahulukan ngecas itu dan nyalain ojol. Itu saya jengkel juga. Saya bukan ojol ya teman-teman, disclaimer aja, saya dosen, profesi saya dosen, saya bukan ojol dan tidak juga ngojol ya, enggak. Tapi ya saya juga nggak suka gitu kalau mengkambing hitamkan profesi ojol untuk ngecas. Ya memang harusnya konsekuensinya ketika pemilik dan pengguna motor listrik makin banyak, ya harusnya dari pemerintahnya memang menyediakan itu SPLU atau SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya. Stasiun pengisian listrik umum itu harus diperbanyak supaya ya fasilitas ngecasnya lebih banyak. Polytron juga berusaha kan, dia ngasih fasilitas itu. Ada di Surabaya. Di Surabaya jadi ada 3 titik teman-teman. Teman-teman bisa ngecas gratis pakai fast charging di Rungkut, di Kedung Doro, sama di Kapas Krampung. Di Rungkut 4 belalai, di Kedung Doro dan di Kapas Krampung masing-masing 2 belalai, 2-2. Di Surabaya ada, di Malang ada, di Pasuruan ada. Di Pasuruan saya sudah pernah ke sana juga waktu ke Bromo. Di Malang ini ya. Di Kediri ada. Terus kalau nggak salah di Jember juga ada. Mau dibangun atau sudah ya, lupa saya. Terus katanya di Sidoarjo mau dibangun juga. Paling nggak ada 5-6 kota di Jawa Timur. Di Jawa Tengah pasti ada. Jawa Barat juga, Jakarta apalagi ya. Itu dari sisi Polytronnya. Kan produsen motor listrik yang jual kan bukan hanya Polytron ya, ada yang lain juga. Ada yang kerja sama Indomaret, Alfamart. Nah, terus pemerintah ya bisa PLN bikin SPLU, SPKLU-nya yang diperbanyak. Jadi ketika ekosistem motor listrik makin banyak, lalu antri, ya jangan disalahkan motor listriknya dong. Iya kan? Misalnya kan banyak yang mungkin orang-orang yang nggak suka tapi gabung di grup ya, itu kan gitu, nyinyir gitu. Nanti rasain lama-lama akan antri juga. Ya memang itu hukum alam. Kalau pengguna makin banyak ya kan pasti antri. Hukum alamnya kan gitu ya teman-teman. Bensin kan juga sama toh, ya kan? Pengguna motor bensin ketika pengguna motornya banyak ngisi bareng ya antri. Mobil juga sama, mobil listrik juga sama. Itu hukum alam. Berarti kan bukan mobil dan motor listriknya yang disalahkan, ya kan? Fasilitasnya yang harus diperbanyak. Kan logikanya begitu. Mungkin nanti suatu saat teknologinya nambah lagi yang hidrogen misalnya gitu ya, pakai tenaga air ya, hidrogen. Pakai tenaga air, pakai tenaga hidrogen maksudnya. Itu kan ya nanti ada konsekuensinya juga gitu. Pasti harus disediakan fasilitasnya. Hukum alamnya gitu teman-teman. Itu ya. Tapi ya seneng juga sih gitu, ngerasa di jalan banyak ketemu motor listrik, termasuk mobil listrik juga makin banyak. Akhirnya kan polusi di jalan ya. Kita nggak ngomong perdebatan polusi di pabriknya ya. Kalau polusi di pabrik itu bensin, motor listrik ya sama aja gitu. Kan banyak yang bilang motor listrik juga sama polusinya. Ya enggak lah. Di jalan kan enggak. Kalau di pabriknya ya semuanya polusi. Tapi ketika motor listrik dikendarai di jalan, dia tidak membuat asap di jalan. Motor bensin dan mobil bensin kan atau solar kan mengeluarkan asap di jalan. Kan gitu. Jadi ya polusinya dirasakan di jalannya. Nah, maksud saya kalau makin banyak yang pakai motor listrik kan asapnya atau harusnya sih masih makin berkurang ya. Logikanya begitu. Ada konversi juga ya, konversi motor bensin ke motor listrik. Itu saya lihat juga lumayan banyak. Nunggu ngecas di Malang sambil ngoceh, sambil ngomel, ngosmik ya. Ngomongin sepeda motor listrik. Oke, mungkin itu. Wah, tadi dibukanya nggak salam ya. Ditutupnya salam aja ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Silent Rider.